Halo Danimania, setelah lama vakum dari upload video, Danima Institute akan menghadirkan konsep baru dalam channel ini, di mana dalam video-video selanjutnya kami akan mengulas hal-hal yang lebih relate dengan kehidupan sehari-hari, tentunya dengan perspektif pemberian solusi dari sisi spiritual, agama, norma sosial, sains, dan budaya yang berlaku di tengah-tengah kita hari ini. Harapannya channel ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi, tidak hanya untuk kalangan tertentu, melainkan untuk semua kalangan yang memiliki keterkaitan dengan tema yang sedang kita ulas. Mungkin banyak dari kalian yang sering merasa, kok hidup saya biasa-biasa saja ya. Usia sudah cukup berumur, tapi pencapaian dalam hidup masih di situ-situ saja. Padahal ada di luar sana orang yang umurnya sama dengan kalian, latar belakangnya juga 11-12 lah dengan kalian, tapi pencapaiannya sudah luar biasa. Karirnya sukses, keluarganya bahagia, finansialnya stabil. Di mana ya salahnya? Jika kalian sudah mulai khawatir dengan situasi kalian yang tidak baik-baik saja ini, maka bergembiralah. Itu artinya kesadaran atas sesuatu yang salah sudah muncul dalam diri kalian. Tinggal pelajari cara yang benar untuk keluar dari situasi yang salah ini. Saat bertemu jalur exitnya, biasanya orang seperti kalian ini akan cepat memperbaiki kesalahan, karena gejalanya sudah kalian sadari sejak awal. Beda cerita dengan mereka yang tidak sadar bahwa dirinya berada dalam situasi yang salah. Mereka yang tidak merasa memiliki masalah justru sedang berada dalam masalah yang besar. Karena mereka tidak akan pernah mencari tahu apa masalah mereka dan bagaimana cara mencari jalan keluarnya. Analogi sederhananya seperti ini. Dalam ilmu psikologi kejiwaan, mereka yang memiliki gangguan jiwa, namun mereka sadar bahwa mereka memiliki gangguan jiwa dan mau berobat, lalu menjalani berbagai treatment untuk mengobati gangguan kejiwaan mereka, akan memiliki potensi sembuh lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki gangguan jiwa namun tidak sadar bahwa mereka sakit. Bahkan mungkin menolak fakta bahwa mereka sakit. Orang yang menolak fakta bahwa mereka sakit biasanya akan denial dengan segala pengobatan dan terapi yang sebenarnya mereka butuhkan. Di samping itu, mereka akan sangat susah untuk berdamai dengan diri, kondisi, dan situasi di mana mereka berada. Hal ini akan semakin memperparah penyakit yang mereka idap. Alih-alih sembuh, yang ada kondisi mereka akan semakin memburuk karena perilaku mereka sendiri. Sekali lagi, bersyukurlah kalian yang memiliki kesadaran sejak dini atas situasi kurang baik yang sedang kalian jalani. Hanya diperlukan satu langkah lagi untuk keluar dari situasi tersebut dan memperbaikinya sedikit demi sedikit, hingga tanpa sadar kalian sudah berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari hari ini. Dalam video ini saya akan coba sajikan data dari sebuah penelitian yang cukup panjang, yaitu proyek penelitian selama 15.000 jam atau setara kurang lebih 2 tahunan lah ya lamanya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang dapat mengubah kehidupan seseorang yang tadinya biasa-biasa saja menjadi hebat saat faktor-faktor ini diinstal ke dalam diri seseorang. Sebuah penelitian gabungan dilakukan oleh Jim Collins dan timnya kepada sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan yang berada pada puncak kesuksesannya, di mana perusahaan-perusahaan ini menduduki top 10 terbaik di seluruh dunia. Mereka menemukan bahwa perusahaan-perusahaan hebat tersebut memiliki ciri khas khusus, yaitu sumber daya manusia dengan karakter paradoksal, terutama di level pimpinannya. Karakter paradoksal tersebut adalah ambisius sekaligus rendah hati. Disebut paradoksal karena kedua karakter ini sekilas bertentangan satu sama lain.
karena orang yang ambisius biasanya angkuh dan narsis. Sebaliknya, orang yang rendah hati biasanya menyukai zona nyaman yang jauh dari kata ambisi. Namun anehnya, kedua karakter ini ada di dalam diri orang-orang yang berperan besar dalam kesuksesan perusahaan-perusahaan top 10 dunia tadi. Mari kita bedah satu-satu. Jika seorang yang ambisius dalam mengejar mimpi memiliki sifat rendah hati dalam menjalani ambisinya tersebut, mereka akan mengedepankan kepentingan mimpinya daripada kepentingan pribadinya. Terkadang di tengah perjalanan menggapai mimpi, kalian akan melewati situasi-situasi yang menciderai kehormatan pribadi, namun harus dilalui demi tercapainya mimpi. Orang dengan kepribadian paradoksal ini akan mampu memisahkan mana kepentingan pribadi, mana kepentingan mimpi yang harus didahulukan. Berbeda dengan orang kebanyakan yang biasanya memiliki ambisi besar yang berbanding lurus dengan egonya yang juga besar. Ia akan membela mati-matian hal-hal yang sifatnya personal demi memberi makan egonya, walau harus mengorbankan mimpinya. Yang sejatinya hal tersebut bukanlah hal prinsip. Orang dengan egosentris seperti ini biasanya akan mengutamakan pamer aksi untuk memberi makan egonya yang hanya bersifat sementara daripada bekerja dengan tekun dalam diam demi kesuksesan yang lestari. Maka dari itu, karakter paradoksal antara ambisius dan rendah hati menjadi faktor pertama dan utama yang harus diinstal ke dalam diri kalian jika ingin sukses dalam menggapai mimpi. Ambisius artinya memiliki tekad yang kuat dan bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk menggapai cita-cita dan impian. Tidak peduli betapa besar dan sulitnya jalan yang mereka tempuh. Di waktu yang sama, kerendahan hati akan membuat kalian menerima dengan lapang dada apapun konsekuensi yang harus diterima demi terwujudnya cita-cita tersebut, walaupun harus melukai ego yang sifatnya pribadi atau personal. Mungkin dalam peribahasa yang sering kita dengar, mereka mampu memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi mereka. Penelitian ini pada awalnya dilakukan atas 1.435 perusahaan dan hanya 11 yang lolos seleksi studi. Di dalam 11 perusahaan tersebut, posisi-posisi kunci termasuk CEO diisi oleh orang-orang dengan karakter paradoksal ini. Artinya, temuan ini adalah temuan empiris, bukan ideologis. Terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum saya akhiri video ini, jadi bagi kalian yang merasa situasi dalam hidup kalian sedang tidak baik-baik saja, berbahagialah. Artinya kalian telah berhasil mendeteksi adanya masalah dalam hidup kalian. Selanjutnya, tugas kalian adalah mendiagnosa masalah tersebut, lalu segera mencari jalan keluarnya. Selanjutnya, jika kalian telah berhasil menemukan jalan keluarnya, kejarlah ia dengan ambisi yang besar, namun tetap dengan kerendahan hati, agar tujuan utama tersebut dapat tercapai dengan baik, tanpa dihalangi oleh ego yang bersifat personal, yang hanya akan merusak perjalanan menggapai mimpi kalian. Buang karakter egosentris yang ada di dalam diri kalian sekarang juga. Jangan turuti gengsi pribadi yang bersifat merusak dan menimbulkan konflik-konflik yang tidak perlu, serta hanya menyakiti diri kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Sekali lagi, install karakter paradoksal ini di dalam diri kalian, yaitu ambisi yang besar dan kerendahan hati yang dalam. Niscaya kalian akan bertransformasi dari pribadi yang biasa saja menjadi pribadi yang luar biasa. Selanjutnya, menggapai kesuksesan hanyalah masalah waktu. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.